Kalau mau duit lebih banyak, bisnis aja sih. Wait, nggak semudah itu, Ferguson. Jangan coba-coba bisnis kalau kamu nggak tahu ini. Pemirsa Harmoni TV Plus, hari ini saya mau bahas 7 tanda kamu belum siap bisnis. Memulai usaha itu butuh mental yang cukup kuat. Dan asal kamu tahu ya, nggak semua orang tuh siap untuk mulai berbisnis. Walaupun secara modal mereka udah kuat banget loh, tapi punya modal nggak menjamin orang bisa segera menjalankan bisnisnya. Merintis bisnis ini nggak sama seperti hari pertama kamu kalau kerja di perusahaan baru sebagai seorang karyawan. Kalau karyawan baru, PR-nya cuma adaptasi aja sama lingkungan kamu. Tapi kalau pengusaha, PR-nya bejibun, lebih banyak. Selain ngitung laba rugi, dalam bisnis, kamu juga mesti berpikir tentang gimana kelangsungan bisnisnya di masa yang akan datang. Belum lagi, nanti kalau kamu punya rencana untuk pekerjakan karyawan, tentu PR-nya nambah lagi dong. Memanajemen sumber daya manusia. Bakal ngerasa tuh, memulai usaha ini bakal jadi hal terberat dalam hidup mereka. Bagi mereka yang mau memulai bisnis tapi nggak punya mental bisnis, dan memang nggak bisa dipungkirin, nggak semua orang punya mental bisnis. Kalau semua orang punya mental bisnis, kalau semua orang pengen bisnis, terus yang jadi karyawannya siapa? Buat kamu yang memang punya cita-cita pengen jadi pebisnis, saran aku, kamu introspeksi dulu. Dan pastikan 7 tanda ini nggak ada di dalam dirimu. 1, takut sama kerugian. Kalau kamu memang mau bisnis, nomor 1, kamu harus punya mental sebagai seorang risk taker. Karakter risk taker ini memang dibutuhin loh, terutama saat kamu mau memulai menjalankan bisnis. Pada saat mulai menjalankan bisnis, kamu tuh bakal dihadapkan pada 2 pilihan. Kamu mau maju dan berkembang pesat, atau kamu mau tetap jalan di tempat karena kamu terus berada di zona nyaman, comfort zone. Ini bahaya comfort zone. Tapi wait, nggak semua resiko bisa ditabrak loh ya. Logika cost dan benefitnya tetap harus dipertimbangkan. Be smart. 2, pikiranmu selalu negatif. Kamu yang sering berpikiran negatif, nggak bakalan bisa deh memulai bisnis atau usaha apapun. Contoh nih, orang-orang yang sukanya fokus sama masalah ya, dan nggak mau fokus pada peluang. Aku kan nggak punya modal, aku kan nggak punya waktu, aku kan cuma ibu rumah tangga, aku nggak punya pengalaman bisnis, aku nggak punya pengetahuan bisnis, aku kan anaknya banyak, aku kan cuma lulusan sekolah rendahan, aku nggak ada yang dukung nih. Percaya nggak percaya, kamu nggak akan pernah maju loh hidupnya kalau kamu selalu fokus melihat masalah. Lihat semuanya dari sisi yang negatif terus. 3, kamu selalu mikir pengen cuan cepat. Ketika kamu berpikir seperti ini, gue maunya cuan aja, gue nggak mau rugi. Kamu bisa stres karena ekspektasimu ini hanya fokus sama cuan doang. Fokus juga sama prosesmu dalam menjalankan bisnis. Karena dalam bisnis pasti ada proses naik turun. 4, kamu belum paham soal kas usaha. Ini bahaya banget. Perputaran uang bisnismu ini harus jelas, harus ada manajemen yang rapi. Sangat wajib hukumnya buat kamu memahami hal seputar keuangan jika ingin kamu memulai bisnismu dan kemudian bisnismu bisa grow. 5, kamu nggak punya perencanaan usaha yang matang. Kamu harus punya perencanaan yang matang. Ketika bisnis itu akan kamu garap, kamu udah harus siap dengan perencanaan jangka pendek, jangka panjang, visi kamu, misi kamu. Tujuannya ya buat meminimalisir ya kerugian dan mempercepat balik modalmu. 6, kamu nggak tertarik melakukan riset pelanggan. Siapapun yang ingin memulai usaha, wajib banget ya melakukan riset buat menentukan seberapa laris nanti bisnismu di kemudian hari. Mulai dari survei internet bisa kamu lakukan atau kamu langsung terjun ke lapangan untuk cek langsung. Cek dengan kompetitor-kompetitor terdekat kamu. 7, memilih untuk bootstrapping. Apa sih artinya bootstrap? Bootstrap ini bisa diartikan sebagai mendanai dan menjalankan bisnis seorang diri dengan modal yang sangat terbatas atau minim.
Tanpa disadari, hal ini bisa menghambat buat perkembangan usahamu. Dalam bisnis, kamu jangan takut deh untuk menaikkan modal. Nggak ada salahnya kok kalau kamu bisa membuat pengajuan pinjaman modal usaha. Tujuannya, ya biar bisnis kamu makin membesar. Siapa tahu nanti ke depannya bisnis kamu bisa jadi raksasa. Oke, itu tuh 7 tanda yang menunjukkan kalau kamu sudah siap atau belum siap untuk melakukan bisnis. Apakah salah satunya ada di dalam dirimu? Pemirsa Harmoni TV Plus, kesimpulannya, peluang buat memulai bisnis itu pasti ada. Di mana-mana banyak hari ini. Tapi, tantangan terbesar untuk memulai bisnis adalah dari kamu sendiri. Mindsetmu. Mindsetmu hari ini udah siap belum menjadi seorang risk taker? Kamu siap nggak untuk belajar hal-hal baru yang penting dalam memulai bisnis? Salam damai, penuh cinta, sukses berkelimpahan buat kita semua.